Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Gito. Bersama kita sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai pertolongan pertama pada luka. Tadi dan juga nanti akan disampaikan lagi oleh Dokter Wenti. Tapi sebelumnya juga mau nanya ke Dokter Bella, ini pernah nggak sih dok nanganin pasien yang datang ke rumah sakit, entah itu dia bercerita tentang luka ringan atau luka sedang atau berat? Pengalaman banyak banget ya kalau luka ya. Setiap hari pasti ada pasien luka ya. Tapi yang paling banyak itu adalah luka robek ya, yang paling sering itu luka robek karena perlu penanganan di IGD, harus dijahit lukanya, itu yang paling sering. Kalau misalnya kayak luka yang paling ringan kan itu dia luka lecet nih. Biasanya kalau masyarakat itu kalau luka lecet tahu nih nggak kenapa-napa karena kan kelihatan dengan mata yang darahnya tidak banyak, darahnya juga nggak ngocor gitu ya. Jadi masyarakat sebenarnya udah tahu nih ini nggak kenapa-napa, nggak harus diobatin ke rumah sakit gitu. Atau biasanya kalaupun dia lukanya lecet banyak, itu biasanya minta pertolongan ke puskesmas untuk dibersihkan lukanya gitu. Karena memang kalau misalnya ada luka, supaya dia tidak makin terkontaminasi lukanya, itu memang harus dibersihkan. Apalagi kalau misalnya dia ada kayak kotoran-kotoran, misalkan kayak jatuh nih di pasir. Nah pasirnya itu beneran harus dikeluarin, harus digosok dan dibersihkan supaya nggak jadi sumber infeksi, biasanya gitu. Kalau misalnya ke rumah sakit yang paling banyak tuh luka robek ya, atau juga biasanya luka bekas gigitan hewan gitu, kayak misalnya habis digigit kucing atau misalnya digigit anjing kayak gitu, itu juga biasanya konsul pasti sama dokternya gitu. Baik, dan itu kan kadang-kadang menimbulkan kecemasan kan? Iya betul. Seperti apa mungkin yang dilakukan oleh dokter pada saat itu, langsung dengan cepat? Iya. Kalau misalnya untuk luka kan kita nggak boleh lama-lama ya, karena kan itu ada darah yang keluar ya. Kalau misalnya nanti banyak darah yang keluar, takutnya nanti jadinya komplikasinya ke shock ya biasanya. Jadi kita lihat dulu lukanya sedalam apa, apakah dia masih udah sampai ke kulit bagian mana gitu ya. Terus kalau misalnya memang udah ke pembuluh darah misalnya, itu harus diberhentikan dulu perdarahannya, terus nanti kita bersihkan biasanya, terus baru kita tangani. Bisa dibalut tekan aja kalau misalnya nggak terlalu dalam, atau sampai dijahitnya pun juga ada dua nih. Kalau misalnya dia terlalu dalam, biasanya bahkan sampai bisa kita konsul ke spesialis bedah untuk dikerjakan di kamar operasi. Apalagi kalau misalnya memang dia sudah sampai ke bagian kulit, bagian tendon yang paling dalam, terus juga udah kena pembuluh darah, jadi darahnya itu akan ngocor terus menerus, itu nggak bisa juga dikerjain langsung di IGD biasanya. Jadi akan dikonsulkan ke spesialis bedah sampai ke kamar operasi gitu, karena memang dalam dan dijahitnya itu harus per lapisan gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kerjainnya di IGD ya, biasanya itu yang hanya sobeknya sampai kulit atau hanya bagian yang nggak terlalu dalam, jadi kita jahit masih bisa kita gabungkan gitu. Tapi kalau misalnya memang lukanya memang besar, terus juga banyak kontaminasi di dalamnya, biasanya kita konsul ke spesialis bedah juga. Baik, berarti seperti itu ya situasinya kalau di rumah sakit. Iya. Baik, terima kasih Dokter Bella. Kita lanjut ke Dokter Wenti, silakan Dokter. Jadi nyambung ya, jadi jenis-jenis luka itu nih, ini berdasarkan penyebabnya banyak sekali ya, termasuk yang dibilang Dokter Bella tadi adalah luka robek ya, berdasarkan penyebabnya. Jadi ada namanya luka kekerasan benda tumpul, setengah tajam, kekerasan tajam, luka tembak, atau akibat trauma fisik ataupun kimia ya. Kita masuk ke luka memar nih. Lihat gambarnya ya, biru ya matanya. Nah ini ada termasuk luka memar yang karena benturan benda keras dengan tekanan yang keras ya. Contoh terbentur meja, terkena pukulan, terkena tendangan ya. Biasanya ditandai dengan benjolan pada bagian yang terbentur, kemudian muncul warna kebiruan atau lebam. Kalau kayak gini apa penanganannya? Biasanya dikompres hangat ya. Tapi nanti akan lebih rinci sama Dokter Bella ya. Baik, tapi dok, mohon izin, itu luka memar itu sebetulnya yang perdarahannya di bagian dalam ya dok ya? Iya, jadi pembuluh darahnya memang terkena, tapi dia nggak sampai pecah. Oh, dia tidak sampai. Iya, jadi yang merah-merah atau lebam itu dari pembuluh darah yang terbentur tadi. Oke.
Kemudian luka iris atau sayat ya, terjadi ketika kulit terkena benda tajam, mungkin silet ya atau pisau, ibu-ibu lagi masak tuh tersilet. Nah, itu biasanya ringan ya, dia tidak terlalu banyak perdarahannya, tapi tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Artinya tetap harus yang pertama dibersihkan. Kalau nggak ada antiseptik, boleh bersihkan dengan air mengalir dulu. Air mengalir ya, bukan dengan air yang tergenang. Ibaratnya sudah bekas apa gitu ya. Dibersihkan dulu. Kemudian kalau ada betadin, boleh dikasih betadin. Tapi tidak boleh berlebihan ya penggunaan antiseptik ya. Kemudian kalau misalnya masih agak berdarah, boleh didep atau ditekan lama. Kita lihat perdarahannya. Kalau misalnya masih berdarah juga, berarti kan agak dalam ya. Harus segera ke vaskes terdekat. Kemudian luka lecet nih, yang tergores-gores tuh, yang biasanya serempet motor mungkin ya, atau terserempet dinding, terserempet meja, itu yang di bagian permukaan kulit. Itu biasanya cukup dibersihkan. Tadi ya kalau misalnya ada pasir-pasir, kata Dokter Bella harus segera dibersihkan. Bersihkannya boleh pakai antiseptik ya, boleh pakai cairan steril atau boleh pakai air yang mengalir, kemudian dikeringkan, boleh dipakaikan antiseptik sedikit. Kemudian dibiarkan saja, nggak perlu yang tertutup-tutup kali, nggak perlu, kecuali tadi memang lukanya beresiko terkontaminasi. Kemudian luka gigitan, nah ini biasa sering ya terjadi kasus-kasus di Bengkulu juga lumayan ya, digigit kucing, dicakar kucing, digigit anjing. Nah kalau untuk luka gigitan ini penanganannya harus lebih ekstra ya. Misal digigit anjing, itu dibersihkannya harus dengan air mengalir, harus dengan antiseptik kayak sabun ya. Jadi membersihkan si bekas gigitan itu, karena kan dicurigai nanti ada dari air liurnya atau dari giginya itu. Jadi harus benar-benar dibersihkan oleh sabun ya, dengan air mengalir oleh sabun. Pertamanya itu baru dibawa ke vaskes. Ini harus dibawa ke vaskes ya, karena kita harus antisipasi dengan suntik rabies ya, vaksin rabies, dan itu biasanya ada di vaskes tingkat pertama. Jadi kalau misalnya kejadiannya malam, boleh dulu dibawa ke rumah sakit misalnya atau ke IGD ya, lalu diobatin dulu untuk penanganan awalnya aja biasanya. Kalau nggak perlu dijahit, nggak akan dijahit, nanti boleh besok paginya lapor ke vaskes terdekat untuk dilakukan suntik rabies ya. Karena kalau sudah terkena rabies itu fatal sekali ya. Kemungkinan sembuh kurang dari 3% untuk penderita rabies. Jadi jangan sampai orang-orang di sekitar kita atau diri kita terkena rabies ya. Yang punya anjing atau kucing pun juga harus rutin vaksinasi ya. Rutin dicek hewan-hewan peliharaannya, rutin diimunisasi atau divaksinasi ya, untuk mencegah, karena lebih baik mencegah ya. Ini luka tusuk ya, disebabkan oleh benda runcing dan ini sering biasanya pancing. Kailnya itu kadang nyangkut, ya kan, sering kena ke tangan, ke kaki, ke jari. Nah itu sering kejadian. Biasanya dibawa ke IGD ya, karena sudah agak dalam lukanya ya. Nah derajatnya bahaya tergantung besarnya benda yang menusuk dan besarnya kotorannya. Jadi kalau dia kotor, dia tentu akan pembersihannya, karena dia dalam ya, tadi yang dibilang Dokter Bella, mungkin tidak akan bisa dilakukan di IGD, harus di meja operasi, karena pembersihannya harus benar-benar maksimal ya, untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau infeksi. Luka tusuk yang mengenai abdomen atau toraks sering pula disebut luka tusuk penetrosum, ini nama lainnya aja. Yang berdasarkan waktu penyembuhannya ada akut dan kronis, kayak kita biasa tahu ya. Yang akut itu biasanya yang segera mendapat penanganan dan dapat sembuh dengan baik bila tidak terjadi komplikasi. Luka akut itu biasanya luka baru ya, mendadak dan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Contoh, luka sayat, luka bakar, luka tusuk, atau luka kecelakaan. Kalau luka kronis itu apa dok? Kayak pasien dengan diabetes. Jadi ada namanya ulcus decubitus, ulcus diabeticum, atau yang sering berbaring lama ya. Biasanya sering terjadi penekanan pada tubuh sehingga menimbulkan pelukaan. Baik, nah luka kronisnya yang mana lagi? Nanti kita akan sambung lagi, tapi kita jeda dulu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kita, bersama kita sehat.